83 tahun tanpa henti. Ya. Yasin. Pas malam Al-Qadar, pas udah itu meninggal lagi. Gitu kan? Nah, itu sama dengan baca kalimat itu 83 tahun tanpa henti. Bisa. Yasin, Yasin, Yasin. 83 tahun. Dan itu mushafnya dari Anda gitu. Ya, dari Anda. Itu nilainya tinggi. Jadi teman-teman sekalian, mumpung ada kita sekarang, kondisi masih hidup, maka manfaatkan ini. Dan saya tidak ingin batasi itu pada aspek ritual. Ada aspek-aspek lain yang punya nilai tinggi juga. Ini kan belajar, itu kan diistimewakan oleh Quran. Mengajar sama. Berusaha sama, bekerja. Saya ambil contoh begini. Ada ayat-ayat khusus yang diturunkan oleh Allah memotivasi para pelajar-pelajar muslim. Yang kalau Anda kerjakan itu nilainya bukan 100, bukan 700, tapi syahid. Jihad sama dengan jihad fisabilillah. Contoh, Quran, surah ke-9 ayat 122. Ini ayat khusus diturunkan oleh Allah bagi pelajar-pelajar muslim yang dia niatkan belajarnya untuk kepentingan ibadah. Ini poinnya. Allahu Akbar, tinggi sekali nih, luar biasa. Dan Anda ada di fase itu gitu. Ya, sebagian dari teman-teman. Lihat ayatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara ilaihim la'annahum yahdharun. Tidaklah semua orang beriman itu mesti berjuang ke medan perang semua. Kalau ada tuntutan untuk berperang. Ya, berperang di sini bukan memerangi orang, tapi membela ketika diserang. Ingat ya, ingat jihad dalam Islam itu bukan melukai orang. Bukan menginvasi ya tanpa sebab, apalagi kemudian ya, menyerang, menghancurkan tanpa alasan. Itu bukan muslim, bukan Islam, mustahil ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kok jihad itu kencang ya, terangkan dalam Islam. Buka Qurannya, dari mana Anda dapatkan itu? Pasti bukan dari Quran, mungkin dari Quran kali, bukan Al-Quran, Al-Quran ya, dari berita mungkin ya. Al-Quran kita bukan berita, Al-Quran kita mengajarkan sebuah nilai. Maka tunjukkan pada Qurannya, nih di Qurannya seperti ini. Ya, makanya kalau ada orang sekarang senang nyerang orang, tembak orang, bom orang, bunuh orang, pasti Quran. Sebab di Quran itu sederhana ya, kalimat begini. Orang yang merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman saja, itu sama dengan bercita-cita masuk neraka jahanam. Quran surah keempat, An-Nisa. Sengaja merencanakan pembunuhan. Apalagi pada satu orang beriman, maka dia saat sudah bercita-cita pesan kapling di neraka jahanam. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang pesan kapling di neraka jahanam? Mustahil ada. Karena itu dulu waktu bom pertama itu di Jalan Tamrin itu meledak. Wah, itu saya sedang berdakwah di Lampung. Langsung dapat pertanyaannya, kayak kertas kayak tadi tuh yang banyak kertas. Ditanyanya sederhana, bom di Jalan Tamrin termasuk jihad, bisa bilang? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu tuntutan berjihad. Ya, maaf, harta Anda diambil, Anda pergi. Kita ada wajib bela negara kan? Pelajaran kita, jadi bukan sekedar studi. Belajar, yang studinya ini diniatkan untuk beribadah. Jadi kalau cuma belajar, maaf ya, belajar, dan selesai lantas punya gelar, Anda ada yang belajar. Tidak. Di jurusan yang sama. Pertanyaan saya, apa bedanya Anda di hadapan? Maka kaidah dasar yang mesti punya nilai di sisi Allah. Kan aktivitas kita sebagai ibadah. Di telekomunikasi, kemudian bikin sebuah alat komunikasi, bisa statusnya Quran. Ada tentang kajian, ada telepon untuk kasih tahu tentang umrah, ada berita-berita kebaikan. Karena kalau itu hasil karya Anda, maka Anda mendapatkan bagian pahala dari semua ibadah di situ. Saya bayangkan ada yang masuk teknik sipil, terus dia bangun jalan. Begitu jalan dibangun karena niat pekerjaannya untuk ibadah, dia jadikan untuk ibadah, dunianya dapat, gajinya dapat, begitu jadi ibadah, maaf, jalan itu dipakai oleh orang yang sholat. Untuk ke masjid, untuk lewat, maka semua yang lewat situ Anda mendapatkan bagian pahalanya. Anda insinyur, jangan bicara desain masjid dulu. Anda mendesain misalnya, bikin yang kecil-kecil lah, bikin pipa, bikin yang baik-baik dan sebagainya, dipakai di situ orang sholat. Pipanya dipakai untuk air wudhu. Ketika itu digunakan dan hasil karya Anda, maka semua yang wudhu di situ Anda mendapatkan bagian pahalanya. Pertanyaan saya adalah, dari sekian waktu Anda belajar, berapa yang diniatkan untuk ibadah? Dan kita akan meninggal, kita akan pulang. Kita akan wafat. Lihat ke cermin sebelum tidur. Dan tunjuk diri Anda, kamu akan pulang. Dan boleh jadi, tidur itu menjadi tidur terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam kehidupan. Bakal apa yang mau dibawa?
Ya, kalau cuma dunia ya sama dengan yang lain, besoknya wafat juga. Maka apa yang dibanggakan? Maka dari itu saya ingin berikan motivasi yang paling utama. Kalau orang mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Ya, karena dunia itu sudah diatur. Surga kita yang belum jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mau masuk surga? Boleh angkat tangan? Insyaallah. Yang surga Firdaus? Oke, dengan Nabi? Oke, baik, Masya Allah.